wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Salsabila. Dan saya Najwa Prima. Kami dari PEM Erwira MA Komarudin Bagu. Di sini kami mengambil materi tentang sejarah Palang Merah Internasional. Mengapa sejarah? Kami mengambil materi tentang sejarah karena kami cinta dengan sejarah. Selain sejarah bisa menambah wawasan, sejarah juga bisa menginspirasi banyak orang. Oke, buat teman-teman PEM Erwira, Mula maupun Media, pasti tidak asing lagi dengan yang namanya John Henry Dunant. Ya, John Henry Dunant ini adalah pendiri Palang Merah di tingkat internasional. Mau tahu kisahnya? Yuk simak! Pada tahun 1859 di kota Solferino, Italia, terjadi perang antara Perancis dan Austria yang menyebabkan 40.000 orang terluka hingga tewas. John Henry Dunant, seorang pengusaha Swiss yang tengah melakukan perjalanan bisnis, melewati dan menyaksikan pertempuran berdarah itu. Hatinya bergetar karena melihat beribu-ribu tentara tergeletak akibat tidak adanya pertolongan medis. Kemudian ia mengajak penduduk setempat untuk merawat para korban yang tergeletak. Dan dari sinilah perjalanan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bermula. Sekembalinya ke Swiss, perjalanannya ke Solferino itu sangat membekas di hatinya. Sehingga pada tahun 1862, Dunant menulis buku dengan judul A Memory of Solferino yang berisi dua gagasan. Yang pertama, perlunya membentuk organisasi sukarelawan yang disiapkan pada masa damai untuk membantu para prajurit yang terluka di medan perang. Yang kedua, perlunya suatu perjanjian internasional untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap sukarelawan yang bertugas dan para prajurit yang terluka di medan perang. Kedua gagasan tersebut terwujud dengan adanya gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Hukum Humanitar Internasional atau HHI. Bulan Sabit Merah Internasional terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, Komite Internasional Palang Merah atau ICRC yang didirikan pada tahun 1863 sebagai organisasi kemanusiaan yang netral, tidak memihak, dan mandiri. Yang kedua adalah Federasi Internasional Perhimpunan-Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang pada saat berdiri tahun 1919 bernama Liga Perhimpunan Palang Merah. Organisasi ini diprakarsai oleh Henry Pomeroy Davison, Ketua Komite Bantuan Perang Palang Merah Amerika, dengan tujuan sebagai badan koordinasi antar perhimpunan nasional di seluruh dunia dalam memberikan bantuan kemanusiaan seperti bantuan bencana. Yang ketiga adalah Perhimpunan Nasional, yang merupakan organisasi kemanusiaan yang hanya ada satu di setiap negara anggota peserta Konvensi Jenewa. Saat ini ada 192 menjadi anggota Gerakan Kepalang Merahan Dunia. Perhimpunan Nasional di Indonesia adalah Palang Merah Indonesia atau PMI. Hal ini ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. Nah, teman-teman, siapa sangka di balik perjuangannya tersebut terdapat masa-masa yang terlupakan, yang tidak semua orang tahu. Untuk kelanjutannya, yuk simak! Tanggal 26 Oktober 1863, tindakan Konvensi Internasional di Jenewa yang dihadiri 16 negara dan 4 lembaga filantropis. Dan inilah dasar-dasar dari Konvensi Jenewa. Dari awal, Dunant dan Moynier saling berbeda pendapat dan bertikai menyangkut visi dan rencana mereka masing-masing. Karena ketidaksepahaman mereka itu semakin lama semakin besar, Moynier menganggap ide Dunant tentang perlunya ditetapkan perlindungan kenetralan bagi para pemberi perawatan
sebagai gagasan yang sulit diterima serta menasehati Dunan untuk tidak bersikeras memaksakan konsep tersebut. Namun Dunan terus menganjurkan pendiriannya itu dalam setiap perjalanan dan dalam setiap pembicaraannya dengan pejabat-pejabat politik dan militer tingkat tinggi. Tapi pada akhirnya Moiner berusaha menyerang dan menggagalkan Dunan ketika Dunan mencalonkan diri untuk posisi ketua komite. Pada akhirnya bisnis Dunan di Aljazair mengalami kemunduran, sebagian besar karena depasi cita-cita humanistiknya sendiri. Tanggal 25 Agustus 1868, dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai sekretaris komite, dan tanggal 8 September dia dikeluarkan sepenuhnya dari komite. Pada bulan Maret 1867, Dunan meninggalkan kota kelahirannya Jenewa, pindah ke Paris dan hidup dalam keadaan kekurangan. Pada bulan Juli 1887, Dunan pindah ke Hayden dan tinggal di panti jompo. Henry Dunan meninggal pada tanggal 30 Oktober 1910 pada usia 82 tahun. Pada bulan September 1895, seorang editor menulis artikel tentang pendiri Palang Merah. Artikel tersebut mendapat sambutan dari warga Eropa sehingga Dunan memperoleh kembali perhatian dan dukungan para halayak. Lanjut ke tahun 1897, Tudor Muller menulis sebuah buku tentang asal mula Palang Merah. Dan buku inilah yang mengubah secara resmi sejarah Palang Merah Internasional. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang sejarah Palang Merah Internasional dan masa-masa yang terlupakan dari John Henry Dunan. Kami dari PMR Wira MA Komarul Huda Bagu mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Loka Parma 2022 Wira dan Madya se-Nusa Tenggara Barat. Kenali dan cintai sejarah karena revolusi adalah lokomotif sejarah.